Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayah. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa saumi ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Bapak dan Ibu sekalian, kajian maghrib yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada sore ini, pada petang ini kita bisa melanjutkan kajian kitab At-Tazhib, dan sekarang kita akan membahas Kitabus Shalah, pembahasan tentang salat. Walaupun sebelumnya kita membahas toharo itu sebenarnya belum selesai, tapi kita perlu mempersingkat pembahasannya sehingga kita bisa menyelesaikan pembahasan kajian kitab At-Tazhib ini sesuai dengan planning dari panitia. Bapak dan Ibu sekalian, penulis kitab Matan Abi Syuja ini ketika membahas tentang sholat, beliau pertama kali membahas tentang waktu sholat 5 waktu. As-salatul mafrudatu khamsun. Sholat 5 waktu, sholat wajib itu ada 5 waktu. Dan ini karena sudah jelas, kita tidak perlu membahasnya, karena kita tahu bahwasanya sholat 5 waktu ini sudah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan melanjutkan kajian wa syaraitu wujubis salati salasatu asya'a. Syarat wajibnya sholat itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah syarat wajibnya sholat itu adalah al-Islam.
harus beragama Islam. Oleh karenanya, kalau ada yang beragama non-Islam ikut-ikutan sholat, itu sebenarnya tidak sah berdasarkan hukum fikih. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, syaratnya adalah wal bulugh, balik. Itu ditandai kalau laki-laki dengan bermimpi basah. Kalau perempuan biasanya dimulai dengan haid. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita mengikut sertakan anak-anak kita dalam sholat, itu sebenarnya dalam rangka ta'dib wa ta'lim, dalam rangka mengajarkan kepada mereka tentang sholat walaupun mereka belum balik. Oleh karenanya dalam sebuah hadis dikatakan, rufi'al qalamu an salas, pena malaikat itu diangkat atau tidak digunakan untuk mencatat 3 kelompok. 3 kelompok ini semua aktivitasnya, semua pekerjaannya tidak dicatat oleh malaikat. Yang pertama adalah yang pertama adalah anis-sobi hatta yahtalima. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh anak kecil sampai dia dewasa, sampai dia bermimpi, atau sampai dia mulai, kalau perempuan itu haid, kalau laki-laki itu adalah mulai bermimpi basah. Dan yang kedua, pekerjaan manusia tidak dicatat oleh malaikat adalah wa anil naimi hatta yastaiqiza, orang tidur sampai bangun kembali. Jadi semua aktivitas orang tidur, termasuk ketika ngigo memukul orang lain, itu tidak dicatat sebagai amal baik atau amal buruk oleh para malaikat, karena kondisinya apa, akalnya itu tidak berfungsi orang tidur itu. Dan yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian adalah wa anil majnuni hatta yaqila. Dalam riwayat yang lain, wa anil majnuni hatta yafiqo, orang gila sampai kembali sadar. Jadi aktivitas anak kecil yang belum balik, aktivitas orang tidur yang belum sadar, aktivitas orang gila yang belum akalnya belum kembali lagi, itu semuanya tidak dicatat oleh malaikat, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruknya. Oleh karenanya di sini syarat yang ketiga, wajibnya sholat itu adalah wal aqlu, yaitu berakal. Orang gila ya itu tidak wajib sholat. Anak kecil yang masih mumayyiz, yang baru bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, tapi belum sempurna akalnya, mereka tidak diwajibkan sholat. Nah Bapak dan Ibu sekalian, syarat Islam, syarat balik dan syarat berakal inilah disebut para ulama dengan haddut taklif. Haddut taklif, batasan seseorang itu mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi batasan atau parameter seseorang itu mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kebaikannya maupun keburukannya dicatat oleh malaikat ketika terkumpul padanya adalah apa dalam konteks sholat, Islam, balik dan berakal. Ini
haddut taklif atau parameter seseorang mendapatkan kewajiban sholat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa syara'itus sholati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya. Syarat wajib yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat itu ada 5. Ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum melaksanakan sholat. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, taharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi. Jadi syarat seseorang itu, syarat wajib sebelum seseorang melaksanakan sholat itu, yang pertama harus bersih, ya, badannya harus suci dari hadas dan najis. Jadi seseorang yang akan melaksanakan sholat harus bisa memastikan semua anggota badannya terbebas dari hadas dan najis. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa hadas itu ada 2 kategori. Yang pertama adalah al-hadas al-akbar, hadas besar. Hadas besar itu misalkan kita bermimpi basah, atau misalnya bertemunya 2 kemaluan suami istri, bertemunya 2 kemaluan suami istri tanpa ada batasan, maksudnya bertemu langsung. Nah, kondisi seperti ini termasuk hadas besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza iltaqo al-khitanani." Kalau 2 khitan itu bertemu tanpa ada batasan, wajibal ghuslu, maka wajib mandi besar. Wa illam yanzil, walaupun tidak mengeluarkan cairan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di antara yang menyebabkan kita dalam kondisi hadas akbar adalah bertemunya 2 kemaluan, baik keluar cairan atau tidak. Ini yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, kita sebelum sholat harus bisa memastikan bahwa anggota tubuh kita terbebas dari hadas dan najis. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, pekan lalu saya menjelaskan, di antara orang yang mendapatkan siksa di alam kubur itu adalah orang-orang yang tidak baik
menggunakan bayangan matahari. Belum ada jadwal seperti sekarang. Tapi kalau sekarang sudah ada alat atau aplikasi yang memberikan informasi kepada kita waktu sholat. Bahkan setiap kali waktu sholat itu kita bisa men-setting HP kita azan sesuai dengan waktu sholat. Ya. Inilah faedah atau manfaat adanya teknologi. Dan yang kelima, Bapak dan Ibu sekalian, ya, sebelum kita sholat, kewajiban yang kelima itu adalah wastiqbalul kiblah. Kalau kita ingin melaksanakan sholat wajib bagi kita memastikan menghadap kiblat. Memastikan menghadap kiblat. Ini kalau terkait sholat wajib. Nah, bagaimana kalau kita dalam kondisi safar,
misalkan berada dalam bis atau kereta atau pesawat, kita usahakan terlebih dahulu menghadap kiblat. Adapun ketika alat transportasinya ya berputar-putar, itu bukan bukan atas kehendak kita, itu dibolehkan. Yang terpenting kita memastikan pertama kali kita sholat wajib itu kita menghadap kiblat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya ulangi, ada 5 kewajiban, ada 5 syarat wajib yang harus dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat wajib. Yang pertama adalah kita harus bisa memastikan sucinya badan, ya, bersihnya badan kita dari hadas dan najis. Dan yang kedua adalah kita harus bisa memastikan bahwa kita menutup aurat dengan pakaian yang suci. Dan yang ketiga adalah ketika kita melaksanakan sholat harus bisa memastikan kita berada pada tempat yang suci. Dan yang keempat adalah kita harus bisa mengetahui waktu masuknya waktu sholat. Dan yang kelima adalah wastiqbalul kiblah, kita harus memastikan menghadap kiblat. Kemudian penulis buku ini mengatakan wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini. Ada 2 keadaan seseorang dibolehkan tidak menghadap kiblat. Ada 2 kondisi seseorang dibolehkan sholat tidak menghadap kiblat. Keadaan yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, fi syiddatil khauf, dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi ada rasa takut. Ya, misalkan kita dalam kondisi perang, dalam kondisi konflik, dalam kondisi ada rasa ketakutan yang akan menyebabkan terancamnya jiwa kita, nyawa kita, maka dalam kondisi seperti itu kita dibolehkan, ya, dibolehkan tidak menghadap kiblat. Oleh karenanya ke dalam kondisi perang itu ada sholat khauf, sholat dalam kondisi ketakutan. Nah, dalam kondisi syiddatul khauf, dalam kondisi ketakutan yang sangat, itu kita dibolehkan untuk tidak menghadap kiblat. Itu yang pertama. Kondisi yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, wa fin nafilah fis safari ala rohilah, yaitu ketika kita akan melaksanakan sholat sunnah tapi dalam berada dalam alat transportasi, berada di atas mobil, berada di atas kereta, kala dulu berada di atas unta, berada di atas kuda. Nah, ketika kita ingin melaksanakan sholat sunnah, itu dibolehkan tidak menghadap kiblat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah gini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli haitsu tawajjaha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat sunnah itu beliau menghadap sesuai dengan arah kendaraannya. Wa iza aradal faridata nazala fastaqbalal kiblah. Tapi ketika Nabi ingin melaksanakan sholat wajib, beliau turun terlebih dahulu kemudian menghadap kiblat. Ini boleh Bapak dan Ibu sekalian, tapi tentu yang terbaik adalah kalau memungkinkan kita turun dari kendaraan kita, ya, kemudian pakai alas, ya, kita berhenti sejenak, kita melaksanakan sholat sunnah.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang sholat-sholat sunnah. Nah, penulis kitab Matan Abi Suja ini mengatakan was-shalawatul masnunat khamsun. Sholat sunnah itu ada 5 kategori. Sholat sunnah itu ada 5 kategori. Kategori yang pertama adalah al-aidani, sholat aidain, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Ini sebentar lagi, kurang lebih 1 bulan lagi kita akan melaksanakan sholat Id, ya, sholat Idul Adha. Berikutnya adalah wal kusufani, sholat 2 gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Dan pada tanggal 28 Ramadan yang lalu kita ada gerhana matahari dan kita melaksanakan sholat kusuf. Dan yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, wal istisqa, sholat minta hujan. Ini kategori sholat sunnah, sholat Id, sholat kusuf, baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari. Dan yang ketiga adalah sholat istisqa. Nah, yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, penulis kitab ini pada bagian yang keempat mengkategorikan ada sholat sunnah yang ikut sholat wajib, yang menyertai sholat wajib. Wasunan at-tabi'atu lil faraid sab'a asyrata rak'atan. Sholat sunnah yang menyertai sholat wajib itu ada 17 rakaat. Ini yang kita kenal dengan sholat apa? Rawatib. Sholat rawatib itu ada 17 rakaat. Rak'ata al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh, wa arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa rak'atani ba'dahu, 2 rakaat ba'da duhur, setelah duhur, wa arba'un qabla asri, 4 rakaat sebelum asar, wa rak'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, inilah sholat rawatib. Kemudian yang kelima, jenis sholat sunnah yang kelima adalah wasalasu nawafila muakkadat. Ada 3 sholat nawafil yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nabi jarang meninggalkan perkara-perkara sunnah yang hukumnya muakkadah, seperti sholatul lail, sholat malam, wa sholatud duha, sholat duha, wa sholatut tarawih, dan sholat tarawih. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, inilah beberapa kategori sholat sunnah. Masih ada waktu 3 menit. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Mau pakai mic ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya Ustaz, kita kan biasa kalau wudhu di rumah itu misalkan di kamar mandi Ustaz ya. Kamar mandi kan belum tentu bersih itu ya Ustaz ya. Itu gimana itu hukumnya Ustaz? Kalau misalnya kita wudhu di kamar mandi gitu, kita takutnya juga ada najis. Terus kadang-kadang nggak boleh berdoa, kadang kalau di kamar mandi. Terus kalau kita niat wudhu gitu, itu gimana, apa di dalam hati aja, gimana gitu
ini Ustaz, pertanyaan Baik. saya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih ya, pertanyaannya sangat bagus ya. Bagaimana hukum bersuci di kamar mandi? Bersuci di kamar mandi itu boleh dengan syarat ya, merasa aman, kita aman, bisa memastikan keamanan kita dari najis. Ya, misalkan kita mandi janabah. Mandi janabah itu kan di kamar mandi kan, sah kan? Artinya kita boleh ya bertoharo di kamar mandi dengan syarat bisa memastikan anggota tubuh kita terhindar dari sesuatu yang najis. Nah, supaya aman, sebaiknya dalam kamar mandi itu ada sandal. Ada sandal ya, bisa sandal dari kayu atau sandal khusus yang ada di kamar mandi, supaya apa yang kita injak ya itu benar-benar suci. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, bersuci di kamar mandi itu dibolehkan ya, dibolehkan dengan syarat kita aman dari berbagai hal yang najis ya. Ya, seperti kita misalkan guslul janabah, mandi besar. Mandi besar itu kan di kamar mandi, itu artinya boleh. Apalagi ketika menghilangkan hadas kecil kan ya, misalkan kita habis BAK atau BAB, itu kan hadas kecil, maka kemudian kita berwudu di situ, itu boleh. Tapi kalau ingin menghindarkan diri kita dari berbagai macam keraguan, bisa berpindah ke tempat lain. Tapi kalau ditanya boleh atau tidak boleh, itu boleh. Tapi kalau kita ingin menghindarkan diri kita dari berbagai macam keraguan, ya dipersilahkan mencari tempat yang memang tidak membuat kita ragu, kita berwudu di tempat yang lain. Tapi kalau ditanya boleh, itu boleh. Tadi yang kedua apa tadi? Niat wudu di situ di kamar mandi. Oh, ya, niat berwudu ya. Ya, niat berwudu ini Bapak dan Ibu sekalian ya, bisa dilafadzkan, bisa tidak, itu maksudnya. Ya, nah yang namanya niat itu kan para ulama semuanya sepakat, niat itu ada dalam hati, ada dalam hati. Tapi bagaimana kalau kita ingin mengucapkan? Nah, di sini ulama berbeda pendapat ini. Ulama berbeda pendapat apakah perlu melafadzkan niat. Nah, di sini kita diberikan kebebasan mengikuti mazhab yang mana. Tapi kalau mengikuti mazhab Syafi'i ya, itu perlu ya melafadzkan niat, disunnahkan aja, disunnahkan untuk melafadzkan niat. Ya, bisa nawaitu toharo aja, nawaitu toharota ya lillahi ta'ala, bisa begitu. Karena sebenarnya yang terpenting itu adalah azam ya, niat yang kuat ya, kemauan yang kuat dalam diri kita, itu kemudian kita sertai dengan amal perbuatan, itu adalah niat. Ya, misalnya ketika kita misalkan mengambil piring, mengambil nasi, mengambil lauk, itu kan sudah otomatis mau makan kan? Ya. Ini di sini ada khilafiyah. Kalau dalam mazhab Syafi'i perlu melafadzkan, ya silahkan diikuti itu ya. Kalau ngikuti mazhab Syafi'i. Dan ini buku ini sebenarnya mazhab Syafi'i. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, saya yang mempelajari mazhab perbandingan, fikih perbandingan, saya tidak akan memaksa ikut mazhab yang mana. Di sini kita perlu memberikan keleluasaan supaya umat ini cerdas ya, tidak diributkan dengan perkara-perkara khilafiyah, perkara-perkara yang sifatnya perbedaan pendapat. Artinya prinsip kita adalah at-tasdidu fil usul wa tasamuh fil furu'. Dalam masalah-masalah prinsip kita harus tegas, dalam masalah akidah kita harus tegas, tapi dalam masalah perbedaan fikih kita saling toleransi.
inilah yang harus kita amalkan supaya kita lebih leluasa ya bergaul dengan sesama orang-orang yang beriman. Waktunya habis ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.